Melihat tank digunakan di darat sih tentu bukan hal yang aneh lagi. Tapi gimana kalau kendaraan tempur itu ada di laut? By the way, bangsa kita udah punya loh dan diklaim sebagai yang pertama di dunia. Tank bot itu bernama Antasena. Berkaca pada beberapa tahun terakhir, pemerintah kita enggan jumawa akan prestasinya yang mampu menjadi nomor satu urusan kekuatan militer di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, melalui Kementerian Pertahanan, pemerintah membuat program konsorsium pemenuhan alat utama sistem persenjataan atau sering kita kenal sebagai Alutsista untuk kemudian mengamanatkan kepada PT Pindad agar melakukan kerjasama dengan PT Lundin Industri Invest, PT LEN, dan PT Harif untuk membuat alutsista canggih. Ketiga perusahaan ini merupakan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Tentu menjadi modal kuat buat bikin alutsista yang canggih dan inovatif. Alhasil, lahirlah sang penguasa lautan yang juga bisa bergerak lincah di darat. Jika dianalogikan sebagai seorang manusia, kata yang tepat untuk menggambarkannya adalah tampan dan perkasa. Sejatinya, pembuatan monster milik TNI ini udah lama dicanangkan. Lebih tepatnya lagi pada era pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi yang sekaligus menyematkan nama Antasena. Tentu pemberian julukan tersebut bukan asal-asalan. Nah, jika ditilik lebih lanjut tentang sejarahnya, nama tersebut diambil dari tokoh dunia pewayangan bernama Antasena yang digambarkan sebagai sosok yang berkepribadian yang tak mengenal basa-basi. Seolah ingin menuangkan karakter tokoh pewayangan tersebut ke dalam sebuah kendaraan tempur, kehadiran Antasena dirasa sudah sangat pas untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Rasanya kayak pengen bilang, lo nggak usah macem-macem deh sama gue. Gimana enggak, lambung kapal tank boat Antasena terbuat dari material komposit karbon, sebuah bahan berkekuatan 10 kali lipat lebih kuat dibanding baja. Jadi jangan harap peluru bisa dengan mudah menembusnya. Mendengar hal tersebut, pasti dalam benak kamu udah mikirin betapa beratnya bobot material yang digunakan pada sekujur tubuh Antasena ini. Namun, jika kamu berpikir demikian, kamu 100% salah. Material komposit karbon yang dipakai di sini sangatlah ringan. Saking ringannya, jika diperbandingkan dengan kapal berbahan dasar baja yang berdimensi serupa, bobot Antasena ini cuma 1/10 dari berat kapal baja. Wow! Karena bobotnya yang gak begitu berat, draft kapal yang masuk ke air hanya 90 cm. Draft yang gak begitu dalam kayak gini adalah salah satu kelebihan lainnya. Itu artinya, Antasena dapat diandalkan ketika beroperasi menyusur sungai, rawa, dan perairan dangkal lainnya. Ditambah lagi secara postur, Antasena sudah pas banget dengan panjang badan 18,6 meter serta lebar 7,5 meter. Terlebih lagi, sebagian badan boat tersebut bertumpu pada struktur kapal berlunas ganda. Desain lunas ganda ini sangat memungkinkan Antasena melaju dengan cepat dan tanpa hambatan karena kolong boat di antara dua lunasnya kopong kayak gini. Eits, bicara soal kecepatan, Antasena ini disokong oleh dua mesin baling-baling yang masing-masing mampu memuntahkan tenaga 1.700 horsepower serta dua unit mesin waterjet berkekuatan 1.100 horsepower. Widih, udah setara supercar tuh. Saat tangkinya terisi penuh, mesin tersebut mendukung kapal ini menjelajah sejauh 1.100 km. Oleh sebab itu, tank boat Antasena buatan Pindad ini sanggup diajak ngebut hingga kecepatan maksimum 74 km per jam. Ingat ya, kalau kamu bilang 74 km per jam itu nggak kenceng-kenceng amat, kamu harus tahu, hambatan di air itu lebih gede dibanding di darat. Tapi, kencang aja nggak cukup. Soalnya, tujuan dibuatnya kapal ini adalah sebagai pentempur ulung. Makanya, persenjataan yang dibawa juga nggak main-main. Tank boat yang diklaim sebagai yang pertama di dunia ini dilengkapi senjata utama RCWS Cannon kaliber 30 mm dan dua senapan mesin 12,7 mm. Untuk akurasinya sendiri nggak usah diragukan, lantaran tembakan Antasena diklaim amat akurat berkat peluru yang bergerak dengan sistem kendali. Selain itu, tepat berada di belakang turretnya, terdapat antena komunikasi yang memungkinkan tank boat karya anak bangsa tersebut membaca kondisi medan di sekelilingnya. Gak lupa pula disematkan berupa alat komunikasi berupa radio yang mampu menjangkau jarak sekitar 70 km
serta Intercom Land Cavities. Nah, yang semakin membuat kita makin bangga adalah ketiganya murni ciptaan anak bangsa. Dengan segala fitur miliknya, tank yang mampu memuat 65 orang termasuk awak itu dinilai sangat pas jika dioperasikan di wilayah perairan dangkal maupun dalam. Ya, cocok banget lah dengan keadaan geografis Indonesia. Pada akhir April 2021, Antasena sudah menjalani firing test dengan hasil yang memuaskan di wilayah perairan Banyuwangi. Oleh karena itu, sudah banyak negara lain kepincut atas tank boat satu ini. Tanpa terkecuali sang negara minyak Arab Saudi yang telah menandatangani kontrak MOU bersama PT Pindad dalam hal pembelian Antasena. Bukan cuma negara yang terletak di wilayah Timur Tengah saja yang tertarik. Beberapa negara di Eropa pun juga menaruh minat dengan Antasena. Seperti Polandia hingga Rusia ikut-ikutan untuk segera memboyongnya. Namun semua itu tidak mudah, sebab tentu mereka harus masuk dalam waiting list pemesanan, serta harus benar-benar menunggu untuk diproduksi secara massal. Belum lagi harga satu unit tank boat Antasena tidak main-main, yaitu diestimasikan sekitar 10 juta euro sampai 15 juta euro. Atau jika dirupiahkan setara dengan 144 miliar rupiah hingga 217 miliar rupiah. Walau mahal, tapi jika dilihat spesifikasinya tadi, rasanya sudah sebanding. Jadi buat negara yang pengen macem-macem di Laut Indonesia, ya sebaiknya pikir-pikir dulu aja deh.